di rumah bau minyak kayu putih, bau minyak angin, bau apitson. Tapi kalau udah mau keluar rumah, sembayang ke masjid mau pengajian sampai hilang ayat imam. Bosolek, muka putih macam Cina, tangan Afrika, bebelang, disangka suami zebra. Yang kedua, sifat perempuan yang baik tadi kata Nabi, idza amartaha ata'atka, kalau disuruh laki dia patuh. Ibu kalau ketawa jangan terlalu lepas, cepat lapar. Tapi tenang, kabarnya siang ini disediakan makan siang di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kain songket sudah dijahit. Apa pula suai? Bermarwah nih, bermarwah. Ulang balik sekali lagi. Kain songket sudah dijahit. Sudah dijahit lalu dijemur. Ini namanya Bang Abdul Wahid. Dia ini calon gubernur. Kain songket dipakai pesta kawin. Pesta kawin akad nikah. Di sebelahnya ada Pak Arwin, itu ketua bermarwah.
Tunggu dulu, jangan Ibu. Aku sedang berpikir pantun nih. Jangan kalian rusak konsenku nih. Sesudah nikah pergi ke Makkah. Jangan lupa ke Madinah. Yang di sebelahnya Ketua Al-Wasliyah. Ketua Al-Wasliyah ini pun orang bermarwah. Cocok. Yang sama kita hormati Ibu Ketua BKAW, Doktoranda Hajah Adrias Haryanto, istri Pak SF. Saya sarankan masyarakat Riau, yang muda-muda pilih Pak Abdul Wahid, yang tua-tua pilih Pak SF. Anak-anak jangan memilih, karena belum punya KTP. Pak Abdul Wahid beserta istri, itu yang berjilbab coklat, istri Pak Wahid. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain berjahit. Itu yang berjilbab coklat, bini Pak Wahid. Kalau tuan menangkap banteng, jangan dikasih sayur katu. Pak Wahid ini memang ganteng, tapi bininya cuma satu. Nah itulah cuma, jangan lagi ada mengaku yang lain. Ini pengajian apa balas pantun? Rupanya kalau senang hati kita, lancar kita berpantun. Senang Bapak Ibu pagi ini? Saya senang sekali. Kenapa? Pertama sampai langsung dikasih buah, segala buah. Habis buah, masuk pula lempeng sagu. Lengkap dengan ikan terinya. Segan saya makan banyak, kamera tuh menyala. Takut ditengok orang kan. Begitu naik saya ke pentas, muncul pula pulut kuning. Ini perlu diluruskan ini. Orang Al-Wasliyah ini udah tahu yang datang Bang Wahid. Kenapa lah kalian tak buat pulut hijau? Apa Ibu? Al-Wasliyah ini warnanya apa? Ada namanya kaum tua, ada namanya kaum muda. Kaum tua berkunut, kaum muda tak berkunut. Kaum tua pakai Sayyidina, kaum muda tak pakai Sayyidina. Kaum tua kalau mati bertahlil, kaum muda tidak bertahlil. Kaum tua kalau mati bacakan talqin, kalau kaum muda tidak bertalqin. Kaum tua pakai usolli, kaum muda tidak pakai usolli. Kaum tua berzikir jahar, la ilaha illallah. Kaum muda tidak berzikir jahar. Berkelahi kaum tua dan kaum putus silaturahim. Putus hubungan antara jiran tetangga. Putus hubungan antara manusia dengan manusia. Maka datanglah orang menjumpai ulama. Karena udah putus tadi, datang orang menjumpai ulama. Nama ulamanya Syekh Muhammad Yunus. Siapa namanya? Syekh Muhammad Yunus. Ini fenomena di masyarakat kita lah, putih banyak silaturahim. Kata Syekh Muhammad Yunus, buatlah organisasi yang menyambungkan. Menyambungkan bahasa Arabnya wasol. Menyambungkan bahasa Arabnya wasal. Maka dibuatlah organisasi namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Organisasi yang menyambungkan. Pada tanggal 30 November tahun 1930. Ingat baik-baik sejarah ini. Kan ini selesai pengajian ini nanti, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bisa diulang balik cerita tadi? Dari bunyinya macam tak yakin. Inilah asal muasal Al-Wasliyah. Putus hubungan sesama manusia, putus hubungan dengan Allah, putus hubungan kaum muda, kaum tua, disambungkan balik. Siapa yang menyambungkannya? Al-Jam'iyatul Wasliyah. Apa hubungan Al-Jam'iyatul Wasliyah dengan Bang Wahid? Mau dengar ceritanya?
Dengar baik-baik. Kalau Tuan menanam kaktus di kota Batak, kenapa jamaah ini kurang fokus? Karena belum dapat kuih kota. Udah. Aku memancing aja tuh tadi. Apa hubungan Al-Wasliyah ini dengan Bang Wahid? Ada Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini punya murid dari Jombang, Jawa Timur. Jenenge sapa? Jenenge Mbah Muhammad Hashim Asy'ari. Mendirikan organisasi tahun 1926. Nama organisasinya Nahdlatul Ulama. Kalau Tuan membeli kipas di tempat kawan, kalau cuaca terlalu panas, memang banyak yang hilang ingatan. Imam Masjidil Haram tadi punya murid satu lagi, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Balik ke kampung mendirikan pondok. Itulah namanya Inyak Canduang. Inyak Canduang membuat pondok, nama pondoknya Canduang. Membuat organisasi, nama organisasinya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Alumni dari Candong Perti, itulah dia Bang Abdul Wahid. Jelas? Terus apa hubungannya sama Al-Wasliyah? Belum selesai ini. Ada murid dari Medan, Sumatera Utara, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, datang Sultan Melayu Delhi, mengangkatnya menjadi imam besar Masjid Raya Medan Al-Masun, sekaligus menjadi mufti, ketuanya para ulama di bumi Melayu Medan, dan dia inilah gurunya para ulama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Hasan Maksum punya murid, namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Jadi antara NU, Al-Wasliyah dengan Perti punya satu guru. Siapakah nama gurunya? Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jelas hubungan kita? Bagi yang ingat, ibu-ibu yang menulis, bagus. Bagi yang tak bisa menulis, jangan khawatir, karena ceramah ini direkam, bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau ditanya orang, apa pula hubungan Pak Wahid itu datang ke Al-Wasliyah? Bisa diceritakan yang saya cakapkan tadi? Kalau aku tengok dari gayanya ragu, aku entah bisa entah tidak orang. Janganlah Ustadz sepele sama kami Pak Ustadz. Kami mengulang memang tak bisa Pak Ustadz, tapi kami selalu men-share. Itulah yang paling penting. Share. Siap men-share cerita ini? Amin ya Rabbal. Kalau Pak Wahid terpilih nanti jadi gubernur, kita minta dia jadi ketua Al-Wasliyah. Saya yang akan minta beliau jadi ketua Al-Wasliyah, supaya mudah kita memasukkan proposal untuk memperbaiki gedung-gedung. Sudah berapa puluh tahun Al-Wasliyah ini ada. Tengoklah bentuknya, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Malu tak kita menengok gedung Al-Wasliyah macam ini? Muhammadiyah punya universitas, NU gedungnya bagus. Insya Allah Al-Wasliyah ini ke depan lebih bagus di masa akan datang. Takbir. Kenapa Ustadz di Al-Wasliyah ini ceramah berapi-api? Apa tak berapi-api? Panasnya minta ampun. Macam di padang mahsyar aku rasa. Sejengkal ubun-ubun. Mudah-mudahan Ibu Ustazah Wirna SAG MPD diberikan kekuatan untuk membimbing ibu-ibu muslimat Al-Wasliyah. Judul yang dikasih ke saya,
dengan meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi perempuan dalam mewujudkan keluarga beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. 3 sifat muslimat yang baik kata Nabi. Berapa? 1. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Menengok perempuan muslimat al-wasliyah ini senang tak hati kita? Tanya orang, kau senang menengok ibu itu? Senang. Siapa dia? Bini orang. Mana boleh senang nengok bini orang? Banyak perempuan-perempuan sekarang bersolek, berbedak, berbincu, bercelak untuk lakinya apa untuk laki orang? Kenapa banyak mengaku orang nih? Ibu bercelak, berbedak, berbincu, bersolek untuk laki sendiri apa untuk laki orang? Sekarang banyak perempuan kalau keluar rumah macam bidadari turun dari surga. Begitu balik ke rumah 3 gendangnya. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Mak Lampir. Betul? Mengaku pula orang. Kok di rumah bau minyak kayu putih, bau minyak angin, bau apitson. Tapi kalau udah mau keluar rumah, sembayang ke masjid mau pengajian, sampai hilang ayat imam. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidum. Wala ana abidum. Lupa dia simpang lakum dinukum. Padahal perempuan itu wangi di rumahnya untuk suaminya. Mau pergi undangan besok hari Sabtu. Habis Sabtu hari Ahad. Acara nikah, acara walimah, acara akikah, acara pindah rumah. Bosolek. Muka putih macam Cina. Tangan Afrika. Bebelang. Disangka suami zebra. Mata sebelah biru, sebelah hijau. Disangka orang koalisi partai. Perempuan-perempuan ini ciptaan Allah pun dirubahnya. Sudah bagus diciptakan Allah, alis begini bagus. Dicukur. Cukur sebelah kiri, ditonton, dia pun terkejut. Cukur lagi sebelah kanan, dibacanya ayat kursi, padahal dia sendiri. Mau pergi undangan, mati lampu. Kawan menelpon dari tadi. Aku udah nunggu di muka rumah kau nih, kapan kau keluar? Untunglah ada spidol di whiteboard. Adalah spidol si abang, dipakailah. Pakai sempat undangan tadi, mati lampu, kipas tak hidup, rendang tuh pedas. Berpeluhlah, meleleh. Orang senyum, awak senyum. Orang ketawa, awak ketawa. Yang diketawakan orang? Banyak orang yang mengalami. Disapulah makeup tadi, makin senyum kawan. Disangkanya kuda kepang. Balik ke rumah, lampu belum juga hidup, diketuk pintu, diintip sama abang. Hantu nih kata dia. Dibukakannya pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa hantu nih tak pergi? Aku nih bang, bini abang. Itu tidak ada di Muslimat Al-Wasliyah. Muslimat Al-Wasliyah ini adalah bidadari-bidadari surga. Begitu cara menenangkan hati orang yang sudah tersinggung tadi. Kunci mendengarkan pengajian Ustadz Somad ini 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang mati. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Yang kedua, sifat perempuan yang baik tadi kata Nabi, idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh laki dia patuh. Bejilbablah kau yang, alah, kau baru ngaji online sama Ustadz Somad dan nyuruh-nyuruh aku pula. Inilah ibu-ibu yang patuh sama suami. Tengoklah jilbabnya panjang, hampir macam kelambu ku tengok.
Baju kurungnya panjang. Kenapa baju orang Melayu ini disebut baju kurung? Karena terkurung pinggangnya, terkurung lekuknya, terkurung kakinya. Sekarang banyak berbaju you can see. You kau, can bisa, see menengok. You can see, kau bisa menengok ketiak aku hitam. Udahlah ketiak hitam ditunjuk-tunjukkan pula. Kita menengok 3 hari tak lalu makan. Ibu kalau ketawa jangan terlalu lepas, cepat lapar. Tapi tenang, kabarnya siang ini disediakan makan siang di rumah masing-masing. Kapan istri itu wajib patuh pada suami? Kalau suami memerintahkan sesuai dengan perintah Allah. Aku tak senang menengok kau bertudung panjang. Aku tak suka menengok kau berbaju kurung. Kau jangan lagi pakai jilbab. Aku suka menengok kau keriting gerabang macam sarang tawon. Ibu patuh atau tidak? Tak boleh patuh. Aku tak suka menengok kau baju panjang. Tua aku tengok muka kau. Aku suka menengok kau pakai rok pendek. Bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ibu patuh atau tidak? Tak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh ke laki menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu. Banyak ku tengok anak-anak kecil yang dibawa ini. Tak bisa kalian titipkan ke laki. Bang, aku mau pengajian. Tolong kau jaga anak ini dulu. Ibu yang membawa anak hari ini, inilah ibu yang sedang mendidik anaknya supaya terbiasa mendengar barzanji dan marhaban. Malam tadi saya mimpi balik ke kampung, jumpa atuk saya, jumpa uak saya, jumpa sepupu saya. Heran saya. Bangun saya subuh tadi, kenapa aku mimpi balik kampung? Barulah dapat saya jawabannya di Al-Wasliyah ini. Rupanya ada marhaban. Waktu berdiri tadi baru, oh ini arti mimpi tadi. Baliklah memori saya ke kampung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayano rol aini marhabaan ayya marhaba ya Umar haba ayya ya Umar haba. Begitu dibacakan selawat tadi, keluarlah pengantin dari kamar. Begitu dibacakan selawat tadi, keluarlah anak yang baru diakikahkan tadi. Tamu-tamu pun terkejut menengok anak tadi. Kenapa? Anaknya hitam, ayahnya putih. Rupanya emaknya hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Di mana Ustadz belajar membaca barzanji marhaban? Tak pernah sekalipun saya belajar. Lalu kenapa Ustadz bisa? Karena setiap ada orang mengayun anak, ada orang menikah, ada orang akikah, saya ikut. Karena saya ini mengikut emak saya kemana pergi. Jadi saya menengok anak-anak ini, saya sedang menengok diri saya 40 tahun yang lalu. Menengok anak orang, ingat kita anak kita. Menengok emak-emak, ingat kita emak kita. Asal jangan menengok bini orang, lupa kita.
Masih ingatkah ibu membaca marhaban di kampung 30 tahun yang lalu? Masih rindu? Masih ada tradisi membaca marhaban saat akikah, saat walimah di Riau ini? Sebagian sudah tak ada lagi. Dulu kita kalau acara nikah bertanya, itu anak siapa? Anak aku. Itu keponakan siapa? Ponakan aku. Tinggalnya dari mana? Dari Bagan Siapi-api. Dari mana? Dari Rokan Hulu. Bersambung silaturahim. Sekarang tak bisa bercerita. Kenapa? Sibuk dengan suara band. Boom, bam, boom, bam, boom. Itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Apa? Yang punya darah tinggi, boom, mati langsung. Maka perlu diadakan lomba barzanji. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi, diadakan lomba barzanji. Satu grup 10 orang. Lomba barzanji se-Provinsi Riau. Setuju? Sekarang tak bisa lagi dilaksanakan, Wak. Sudah bulan Rabiul Awal. Insya Allah tahun 2025 kita ajukan proposal lomba Maulid Barzanji. Supaya anak-anak kita bangkit mengenang lagi acara Maulid. Supaya yang akikah, yang walimah, yang nikah, yang akad, diadakan lagi Maulid-Maulid nih. Setuju ibu-ibu? Setuju muslimat al-wasliyah? Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tidak, tradisi ini hilang. Datang kita ke acara tempat nikah, bukan lagi walamma tamlamin. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala al-mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Sekarang terbayang pulut kuning dengan panggang ayam. Tak usahlah kita teruskan ya. Sekarang tak terdengar lagi suara barzanji. Begitu acara nikah, langsung datang kita ke sana. Yang terdengar bukan marhaban, yang terdengar bukan walamma, yang terdengar bukan abtadiul imla. Disambut sama orang dari dapur. Keluar semua kuntilanak, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir keluar semua. Mau kita Riau ini menjadi hancur? Mau kita Bumi Lancang Kuning ini menjadi hancur lebur? Maka cara membangkitkannya, Ustadz Somad apalah daya, tak punya kekuasaan. Tapi insya Allah kalau pemimpin kita orang yang cinta kepada Islam, cinta kepada barzanji, cinta kepada maulid, insya Allah bangkitlah lagi semangat ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. PDMA Kota Pekanbaru. Apa arti PDMA? Pimpinan Daerah Muslimat. Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. PDMA Kabupaten Rokan Hilir. Jangan puas dulu dengan 2 kabupaten. Mesti 14, 12 kabupaten kota Seriau ini mesti ada pimpinan daerah muslimat al-wasliyahnya insyaallah. Amin. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau engkau pergi hai suami, hai laki-laki, pergi keluar kota, pergi tugas, pergi mengabdi negara. Hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya anakmu, dijaganya rumahmu. Jangan sampai laki pergi, kulkas hilang. Laki pergi, balik ke rumah, ditengok handphone, tagihan 100 miliar. Gara-gara apa? Gara-gara bini main judi online. Gara-gara bini main game online. Laki pun sibuk dengan chatting online. Tapi bekalahinya offline. Mudah-mudahan Allah menjaga muslimat dan muslimin al-wasliyah semuanya. Bapak-bapak ibu yang belum bergabung masih ragu-ragu. Apa al-wasliyah ini? Al-wasliyah ini cirinya 3. Akidah, fikih, akhlak. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah
qudrat, iradat. Saya minta Muslimat Al-Wasliyah buat pengajian sifat 20 diambil dari kitab pegangan Al-Wasliyah, judulnya Al-Husunul Hamidiyah. Itu dulu yang kami pelajari di Al-Wasliyah. Ustadz ini memangnya pernah sekolah Al-Wasliyah. Ijazah SD saya SD Al-Wasliyah. Ijazah sanawiyah saya MTS Muallimin Al-Wasliyah. Aliyah saya kelas 1-nya Al-Wasliyah, kelas 2-nya Al-Wasliyah, kelas 3-nya Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Ini kalau luka saya ini hijau darah saya. Tetap merah. Maksudnya saya ini SD, SMP, SMA dari Al-Wasliyah. Maka ibu semua, ibu-ibu muslimat ini Ustazah Wirna sudah ada pengajian akidahnya. Udah. Kalau belum ada, minta sama guru akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah, namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Mana Ustadz Al-Nob Dinar tadi? Dia ada acara makan pulut kuning di dalam. Minta sama Ustadz Al-Nob Dinar. Nah, fikihnya 3 ciri Al-Wasliyah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kami dulu di Al-Wasliyah, kitab yang dipakai Tuhfatut Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Yang mengajar kami dulu namanya Ustadz Akhiruddin, sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada orang Al-Wasliyah di Riau ini. S1-nya Al-Azhar Syariah, S2, S3-nya Doktor Fikih, ada hadir di sini alumni Al-Wasliyah, orang Al-Wasliyah, namanya Ustadz Kiai Haji Dr. Hanafi. Itu orangnya yang ganteng pakai baju putih. Tapi ibu jangan terlalu berharap, dia sudah berbini. Ustadz Hanafi. Kita doakan Ustadz Hanafi sehat walafiat. Ibu-ibu musliman Al-Wasliyah buat pengajian baca kitab fikih Tuhfatut Tullab dengan masjidnya, karena kita belum punya masjid sendiri, pindah-pindah dulu. Panjang umur, sehat badan, punya tanah, kita buat masjid Al-Wasliyah di Pekanbaru nih insyaallah. Amin. 3 ciri Al-Wasliyah. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Dulu waktu di Al-Wasliyah, apa tasawufnya? Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi untuk yang akhlak nanti, minta ustadznya dari Ustadz Hanafi, supaya kajian Al-Wasliyah ada 3. Pekan pertama akidah, pekan kedua fikih, pekan ketiga akhlak. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Pekan keempatnya nanti memperbaiki bacaan Quran, tahsin dan tajwid. Jangan sampai mengaji berapi-api, tapi disuruh membaca Quran, kul. Apa pula kul? Oh, kul. Kul, katakanlah Allah itu Esa. Kul, makanlah. Apa pula kau makan Allah? Nah, jadi supaya mengaji. Saya dikasih tahu Ustadz yang lama-lama sampai jam 11.30 karena kita ditunggu sholat Jumat. Insya Allah kita lanjutkan nanti, tak tahu entah di mana. Al-Wasliyah ini besar karena 3. Yang pertama, karena Al-Wasliyah punya sekolah. SD Al-Wasliyah, Sanawiyah Al-Wasliyah, Aliyah Al-Wasliyah, SMA Al-Wasliyah, Universitas Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan Sumatera Utara, Unifa, Universitas Al-Wasliyah. Ini yang pertama, Al-Wasliyah ini besar karena punya sekolah. Panjang umur, sehat badan, Al-Wasliyah di Riau insya Allah punya sekolah. Amin. Yang kedua, Al-Wasliyah punya pengajian-pengajian majelis taklim. Siapa yang berdakwah ke pedalaman Tanah Karo? Siapa yang berdakwah ke Nias? Siapa yang berdakwah ke Tapanuli Utara? Itu adalah ustadz-ustadz dari Al-Jam'iyatul. Saya pergi ke Sabah, Sarawak, Malaysia. Berjumpa dengan satu orang da'i, umurnya 80 tahun. Buya dari mana?
Saya dari Indonesia. Indonesianya di mana? Dari Medan, Sumatera Utara. Kenapa bisa sampai ke Sabah? Saya dikirim oleh Al-Wasliyah. Al-Wasliyah punya da'i 19 orang di Sabah, Sarawak, Malaysia. Saya jumpa satu, karena yang lain sudah meninggal dunia. Tinggal satu. Begitulah hebatnya Al-Wasliyah. Maka ke depan kita punya da'i-da'i yang hebat-hebat di Pekanbaru, da'i-da'i Al-Jamiatul Wasliyah insyaallah. Amin. Yang ketiga, Al-Wasliyah punya lembaga sosial. Panti asuhan Jalan Ismailiyah, Medan, Sumatera Utara. Itu panti asuhan punya Al-Jamiatul Wasliyah. Orang Al-Wasliyah yang punya duit, yang banyak masakan, yang kerja kuliner, yang punya catering, kemana makanannya? Kirimkan ke panti asuhan. Pertanyaannya, apakah Al-Wasliyah Riau sudah punya sekolah? Jangan jawab. Apakah Al-Wasliyah Riau sudah punya pengajian-pengajian? Jangan jawab. Apakah Al-Wasliyah Riau sudah punya panti? Jangan jawab. Tapi dijawab dengan perbuatan kita di masa akan datang insyaallah. Takbir. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Banyak kali aku pun tak ingat apa-apa kata dia. Kalau tuan mau sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Dari tepuk tangannya macam tak yakin. Saya ulang sekali lagi. Kalau tuan membawa kain berjahit, kain berjahit dipakai dari senaplan. Kalau sudah ada Ustadz Abdul Wahid, maka kita tidak akan lagi berjalan-jalan. Maksudnya jangan lagi berjalan-jalan ke sana kemari. Fokus sajalah udah. Mudah ngingat namanya. Ingat Abdul Somad? Tak perlu lagi bersama. Kami ini sesama Abdul. Sebetulnya beliau mestinya diminta kata sambutan. Tapi beliau tak mau, biarlah Abdul Somad aja. Sudah mewakili Abdul Wahid, kata dia. Begitu juga pas banyak orang nyuruh saya mencalonkan diri jadi gubernur. Saya bilang, aku untuk apa akulah jadi gubernur. Jadi wakil presiden aja, aku tak mau, aku bilang. Jadi kalau sudah ada Abdul Wahid, tak perlu Abdul. Cepat kali orang ini melupakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa diingat? Yang lain-lain payah ngingatnya kan? Tapi yang pantun terakhir tadi bisa diingat kan? Insya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan diberikan Allah kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu soleh dan solihah. Riau dapat pemimpin adil dan amanah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Jamiatul Wasliyah berjaya zaman berzaman. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.